Oke, selamat datang di mata kuliah System Testing and Implementation. Di week 5 ini kita akan mempelajari tentang level of testing. Nah, level of testing ini kita akan mempelajari berbagai macam pengujian ya, dari berbagai level. Nah, pengujian itu kita buat secara berlevel ya, karena memang pengujian itu kita lakukan secara bertahap, mulai dari level yang paling rendah hingga level yang paling tinggi. Oke, tujuan dari mengapa kita harus membuat pengujian itu secara berlevel? Ya, karena memang tujuannya adalah kita membuat pengujian menjadi lebih mudah dan terstruktur ya. Jadi kita punya rancangan atau planning, kita akan menguji sistem kita ya atau software kita dari level yang paling rendah ke level yang paling tinggi. Level yang paling rendah itu apa sih maksudnya? Ya, level yang paling rendah itu bisa kita uji berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di software kita ya. Fungsi terkecilnya itu apa, sampai fungsi yang paling kompleks itu apa. Nah, tujuannya kita bisa membuat pengujian itu bisa lebih terstruktur. Ya kan, planningnya bisa kita lakukan secara terstruktur. Ya, apa saja level testing itu? Ya, kita bisa lihat di sini kita memiliki beberapa level testing. Yang pertama itu unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Nah, ada 4 level sebenarnya. Ya, untuk mata kuliah kita sebenarnya kita fokus ke system testing. Tapi kalau kita melakukan system testing, otomatis kita harus melakukan unit testing sama integration testing ya. Jadi unit testing itu kita uji modul-modul yang ada di sistem kita atau software kita. Sedangkan integration testing itu kita juga uji modul kita, tapi modul tersebut berhubungan dengan modul-modul yang ada di unit testing. Nanti ada beberapa contoh ya. Jadi tiap fungsi itu bisa saling berhubungan. Nah, kalau modul yang paling kecil ya, milestone yang paling kecil itu bisa kita sebut sebagai unit testing. Ya paling simpel kalau kita ujinya secara whiteboard testing ya kita uji sebuah metode ya, itu masuk ke unit testing. Atau kalau kita pakai black box testing ya kita uji sebuah fitur yang ada di software kita. Tapi fitur itu tidak berhubungan dengan fitur yang lain. Nah, jadi fitur yang individual yang tidak berpengaruh ke fitur yang lain. Sedangkan kalau integration testing ini kita uji satu fitur ya atau satu modul, tapi modul itu saling berhubungan. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dia didukung oleh beberapa unit modul ataupun fitur-fitur yang ada di level bawahnya. Nah, sedangkan system testing ini merupakan ya gabungan antara unit testing sama integration testing. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di slide berikutnya. Sedangkan acceptance testing ini ya kita uji, software kita sudah rilis, kita uji langsung ke end user atau ke customer kita ya. Apakah mereka memang sudah memenuhi atau kebutuhan mereka sudah terpenuhi dengan sistem yang kita buat atau belum? Nah, kita uji menggunakan acceptance testing. Nah, kita bisa menggunakan beta testing nanti untuk melakukan acceptance testing. Kita langsung rilis ya software kita ke customer dan customer akan menilai kira-kira seperti apa software kita. Oke, untuk paradigma pengembangan software itu ada dua sebenarnya ya, prosedural sama object oriented. Ya, kalau object oriented itu kita melihat sebuah fungsi atau sebuah software itu menggunakan paradigma object oriented ya. Jadi kita akan membuat kalau gampangannya kalau kita mau bikin sebuah software ya kita harus bikin kelas diagramnya. Nah, itu menggunakan paradigma object oriented. Kalau procedural oriented ini kita lihat dari fiturnya. Nah, kita melihat software ini fiturnya apa saja ya kan. Terus kita coba kembangkan berdasarkan fitur tersebut. Ya, sebenarnya ada dua sih, ada dua cara ini, cara melihat kita untuk membangun atau mendevelop sebuah software. Kalau kita melihatnya secara object oriented ya kita lihat kira-kira objek-objek apa yang ada di software kita ya. Nah, kira-kira usernya siapa saja, kita bikin objeknya. Kalau prosedural ini kita lihat berdasarkan fungsinya. Ya, unit testing ini kita menguji ya the smallest possible testable software component ya. Kita uji fitur terkecil yang ada di software kita ataupun modul terkecil yang ada di software kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, unit testing itu bisa kita uji secara white box maupun black box. Kalau secara white box ya kita uji tiap metode-metode yang ada di kelas yang kita bikin itu sudah berfungsi sesuai dengan kegunaannya atau enggak ya. Return value-nya sudah sesuai atau belum. Nah, kita uji berdasarkan unit terkecil dari software kita. Oke ya. Nah, ini bisa juga unit testing itu berupa kelas atau objek atau metode ya atau mungkin prosedural ya atau fungsi-fungsi fitur-fitur yang ada di software kita kalau kita mengujinya secara white box ya. Secara black box. Ada juga kita bisa menguji unit-unit COTS ya. COTS itu merupakan komponen yang sudah kita bikin sebelumnya. Kita bisa
menggunakan atau reuse komponen-komponen yang sudah kita bikin sebelumnya, ataupun kita juga uji komponen-komponen yang ada di luar sistem kita. Misalnya kita menggunakan API ya, nah, kita tinggal panggil fungsinya saja ya. Kita perlu uji kira-kira API yang kita bikin ya, library yang kita gunakan itu apakah memang sudah bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, ya kan? Seperti itu. Ya, kalau kita melihatnya dari object oriented paradigm ya, kita lihat dari paradigma object oriented, kita bisa lihat di sini kita punya sebuah kelas ya. Nah, kelas ini dia punya beberapa fungsi ya, kelas shape ya. Dia punya fungsi create, color, rotate, shrink, enlarge, duplicate, display dan lain sebagainya. Nah, kita bisa uji satu kelas ini bisa kita uji sebagai unit testing ya, ya fungsi terkecil dari program kita. Atau kalau kita melihatnya secara prosedural, nah, kalau prosedural ini memang lebih ke arah black box testing. Ya kita uji kira-kira fitur apa yang terkecil, fitur terkecil apa yang ada di sistem kita. Misalnya paling simpel fitur untuk login, kita uji dengan beberapa kemungkinan ya, loginnya menggunakan ID yang valid, terus passwordnya juga valid, nah, login ID-nya invalid, passwordnya valid, ya, terus login ID-nya valid, login ID-nya invalid, passwordnya juga invalid. Nah, kita uji dengan berbagai kemungkinan di sini. Nah, ini fitur terkecil ya. Kalau kita lihat dari sistem kita ya, atau software itu ada fitur yang memang dia berdiri sendiri. Dia tidak berhubungan dengan fitur yang lain. Oke. Ya, untuk unit testing ini kita perlu melakukan planning ya. Ya, kita harus describe unit testing approach-nya sama risk-nya itu apa saja. Ya, kita harus tentukan dulu kita mau menggunakan object oriented paradigm atau fungsional paradigm ya, atau prosedural paradigm. Terus kita identifikasi unit feature-nya itu apa saja. Ya kita lihat saja kalau kita mengujinya secara black box ya, kita lihat fitur-fiturnya apa saja, terus kita coba relasikan fitur ini berhubungan dengan fitur ini. Nah, seperti itu. Oke, kita uji dari tiap fiturnya itu, terus kita coba relasikan antar fiturnya kalau kita mengujinya secara black box testing. Kalau secara white box testing ya kita lihat ya tiap objek yang ada di sistem kita ya, kelas-kelas yang ada di sistem kita uji, kita coba identifikasi, ya nanti kita akan uji dari masing-masing kelas atau objek tersebut. Nah, dan juga kita perlu melakukan planning ya untuk jadwalnya, kira-kira kita mengujinya itu berapa lama, dan lain sebagainya. Oke ya, bisa kita bikin semacam kayak worksheet seperti ini, unit name-nya apa, unit identifier-nya apa, testernya siapa, date-nya kapan ya. Ini semacam kayak contoh saja ya, kalau kita mau menguji unit testing itu kita beri nama unit name-nya apa ya. Unit name itu ya kita uji misalnya apa, kelas apa misalnya, kelas shape tadi ya. Terus unit identifier-nya merupakan ID saja, bisa diisi terserah. Testernya siapa, tanggalnya kapan ya. Terus kita beri ya ini unit identifier-nya masuk ke sini, terus ini ada test case ID-nya, kita punya test case ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita mau menguji itu kita harus punya test case ya, kita tuliskan ID-nya, terus statusnya gimana, apakah run atau tidak, not run ya, berhasil atau enggak. Terus result-nya gimana ya, kita jabarkan di sini deskripsinya. Ya, terus ini pass or fail ya. Ya, pass itu berhasil dijalankan atau tidak ya, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sistem ini fitur ini memang jalan pass atau fail ya. Nah, status run or not run ini sebenarnya sama ya, salah satu saja dipilih, pass or fail atau run or not run ya. Nah, summary-nya kita bisa tulis deskripsinya seperti apa. Nah, maksudnya gini, status run on or not run ini kita tandai apakah test case ID ini sudah dijalankan atau belum, seperti itu ya. Nah, kalau memang sedang dijalankan ya sudah kita bilang run saja, tapi statusnya mungkin masih kosong ya, pass or fail-nya masih kosong. Summary of result-nya juga masih kosong. Oke, selanjutnya kita masuk ke level berikutnya itu integration testing ya. Nah, integration testing ini kita akan menguji beberapa unit ya, bisa berupa objek ataupun berupa prosedural fungsi, yang mana fungsi tersebut itu berkaitan dengan fungsi yang lain ya. Nah, dia membawai beberapa unit testing di sana. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau kita mau menguji fitur deposit ini contoh yang sangat sederhana sekali. Kalau kita mau ambil uang di ATM, itu ada beberapa fitur kan ya. Kita bisa anggap saja kita bisa deposit kalau ATM-nya itu bisa menerima deposit uang. Kita bisa setor tunai ya. Nah, itu ATM itu punya beberapa fungsi, atau mungkin ada fungsi yang lain, kita withdraw. Withdraw itu kita ambil uang ya dari ATM. Kalau transfer ini kita kirim uang. Nah,
fitur ini ya, deposit, withdraw, sama transfer itu pasti dia sangat tergantung sangat tergantung dengan fitur untuk cek current balance ya. Balance kita berapa sekarang kan. Misalnya kita mau transfer uang atau kita mau ambil uang, otomatis dia akan manggil fitur current balance. Kita cek dulu kan, kira-kira berapa uang kita yang ada di ATM. Kalau uangnya cukup ya kita bisa melakukan transfer atau withdraw uang. Begitu juga kalau kita mau deposit ya, kita pasti juga panggil current balance ya. Kita balance kita sekarang berapa ditambah dengan uang yang kita depositkan. Nah, kalau kita lihat di sini fitur current balance itu merupakan unit testing karena dia memang tidak berhubungan dengan fitur yang lain. Kalau kita mau menguji deposit ya, kita menguji withdraw sama menguji transfer, itu kita sebut sebagai integration testing. Karena fitur-fitur ini dia memanggil fitur yang lain kan ya. Seperti itu. Ini kalau kita bicaranya dari paradigma prosedural. Kalau kita bicaranya dari paradigma object oriented, ya kita ujinya secara whitebox testing, kita lihat saja. Kalau kita punya kelas, ya kita punya kelas, kita punya objek, ya di dalam kelas tersebut mungkin dia memanggil metode dari kelas yang lain. Nah, ini misalnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sama kelas 4. Kalau kelas 1 ini kita lihat dia punya metode A sama metode B. Tapi metode A ini di dalamnya dia manggil metode D, miliknya kelas 2. Atau mungkin metode B ini dia manggil metode C, miliknya kelas 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira yang unit testing yang mana ini? Coba kita lihat. Apakah ada kelas yang dia berdiri sendiri? Oh, kelas 3 ini dia tidak memanggil metode dari kelas yang lain. Nah, kita bisa sebut sebagai kelas 3 ini unit testing kan ya. Karena memang dia tidak bergantung ya, di dalamnya dia tidak memanggil metode atau fungsi yang lain. Oke, seperti itu. Nah, normalnya kalau kita mau menguji software kita, baik itu black box ataupun white box, kita harus mulai dari level yang paling rendah. Jadi kita coba uji kelas-kelas yang dia berdiri sendiri ya. Kita uji terus jalan atau enggak fiturnya, atau mungkin kita bisa uji juga fitur-fitur yang kalau kita menggunakan black box testing, kita uji fitur-fitur yang dia memang berdiri sendiri ya. Dia tidak bergantung pada fitur yang lain. Seperti itu. Nah, untuk integration testing ini ada dua pendekatan, top down atau bottom up. Nah, kalau top down itu kita mulai dari yang atas dulu ya. Jadi kita uji dari yang fitur-fitur yang saling berhubungan dulu, terus kalau bottom up itu kita uji dari yang unit testing. Ya, ini sebenarnya ada dua cara sih. Memang normalnya kita melakukan secara bottom up, tapi tergantung dari sistem yang kita uji. Misalnya sistem yang kita uji atau software yang kita uji itu memang software bikinan kita ya. Kita tahu struktur dari software kita ya. Nah, kita bukan menguji softwarenya orang lain, tapi mungkin ya kita sebagai software tester, tapi kita punya anggota tim, terus ada programmernya, dan kita tahu kira-kira arsitektur dari softwarenya seperti apa. Gitu lebih cocok kalau kita menggunakan bottom up, karena kita tahu ya secara codingan, secara arsitektur kita tahu software kita. Sedangkan kalau top down ini biasanya kita gunakan kalau software yang kita uji itu kita masih belum tahu modelnya seperti apa. Nah, itu software dari orang lain misalnya. Kita uji dari fitur-fitur yang terlihat dulu ya, yang dari level atas dulu, terus kita top down ke fitur yang lebih mendalam, yang lebih unit, yang lebih modular seperti itu. Oke, ini kalau integration testing kita uji dari yang atas dulu, M1, M2, M3, M4, M5, terus M6, dan seterusnya. Jadi kita uji dari yang fitur yang tertinggi terlebih dahulu. Kalau bottom up kita uji dari yang bawah dulu, seperti ini. Nah, sistem testing itu apa? Nah, sistem testing ini kita akan menguji software itu secara komplit ya. Nah, yang kita uji bukan fiturnya jalan atau enggak, tapi beberapa kriteria, beberapa kebutuhan yang ada di sistem kita ya, seperti reliability, terus compatibility, dan lain sebagainya, itu kita juga uji. Nah, jadi bukan fiturnya jalan atau enggak, tapi memang memenuhi kebutuhan atau requirement dari pengguna atau tidak ya. Seperti misalnya lebih mudah digunakan atau enggak, terus reliable atau enggak, bisa kalau kita uji secara stress testing ya, gitu kira-kira dia reliable atau enggak, nah kita uji semua. Nah, ini mata kuliah kita kan sistem testing ya, tapi kalau kita belajar sistem testing ya kita harus tahu unit testing sama integration testing. Seperti itu. Nah, gimana caranya kita memverifikasi sistem testing ini? Ya, ini banyak caranya. Nah, kita bisa menguji ya semua aplikasi ya, semua integrated application ya, termasuk external peripheral ya. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah komponen kita itu bisa berinteraksi dengan komponen yang lain atau enggak. Maksudnya adalah kita menguji sistem itu ya kita uji juga software kita itu kompatibel dengan hardware-nya atau enggak. Nah, seperti itu. Kan memang kalau kita mau
menjalankan sebuah software, kalau kita develop di laptop kita belum tentu kalau kita develop di laptopnya customer kan berjalan kan. Nah, kita juga uji kira-kira integrasi antara software dengan hardware-nya itu berjalan atau enggak dengan environment customer kita ya, bukan hanya di environment kita sebagai developer. Nah, kita juga bisa sebut sebagai end-to-end scenario testing ya. Anggap saja kita menguji sebuah software itu, memang kita uji, benar-benar kita uji, tapi yang menguji itu kita ya. Beda kalau acceptance testing. Kalau acceptance testing yang menguji itu adalah customer atau end user. Kalau system testing yang uji itu kita, developernya atau software testernya. Nah, untuk tipe-tipe system testing kita bisa lihat di sini functional testing ya, yang kita pelajari sebelumnya ya tadi ya. Fiturnya jalan atau enggak ya. Secara white box atau black box kita uji unit-unitnya, itu kita masuk ke functional testing. Kalau performance testing ya kita uji performa dari software kita, nah, jalannya cepat atau enggak ya, running time-nya itu, processing time-nya lama atau enggak ya. Nah, itu kita uji menggunakan performance testing. Ada juga ini stress testing ya, kita uji dengan kemungkinan terburuk ya. Nah, kira-kira misalnya sistem kita itu harusnya kita bikin sebuah website ya, terus website kita itu diakses oleh banyak user. Nah, kalau kebutuhan user itu bilang bahwa website ini ya atau sistem informasi ini harus bisa dijalankan oleh 100 orang bersamaan ya, kita uji sessionnya itu kalau 100 orang itu apakah jalan atau enggak ya. Selanjutnya ada juga configuration testing yang kita uji ini adalah kira-kira sistem kita atau software kita itu sudah terintegrasi dengan environment pengguna atau enggak ya. Jadi konfigurasinya itu coba kita uji ya, kira-kira sudah integrasi dengan software ataupun dengan hardware-nya itu bisa jalan atau enggak ya gitu. Jadi requirement-nya misalnya environment-nya ini dipasang di PC atau dengan requirement tertentu ya, sudah kita uji dengan langsung kita coba ya di environment tersebut. Ada juga security testing ya, yang kita uji itu keamanannya, sama recovery testing. Nah, recovery testing ini misalnya software kita itu lagi down ya, itu datanya apakah tersimpan atau enggak. Nah, ini biasanya hubungannya dengan database. Nah, database-nya kita mirroring atau enggak ya. Nah, kita bisa uji kira-kira kalau misalnya software kita itu down ya, itu atau mungkin diserang ya oleh hacker misalnya, terus kita bisa recover atau enggak, data-datanya hilang atau enggak, seperti itu. Nah, functional testing ini ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini bisa kita uji berdasarkan fiturnya jalan atau enggak. Nah, fokusnya ini kita inputnya ya, inputnya apa, outputnya apa ya dari tiap fungsinya. Yang ini sudah kita pelajari beberapa minggu ini ya. Kita punya test case dan sebagainya, itu masuk ke functional testing. Nah, dan juga misalnya kita menginputkan illegal input ya harus bisa dihandle oleh sistem ya. Kira-kira misalnya kita memasukkan input yang salah, harusnya nanti sistemnya bisa memberikan warning ya ke penggunanya ya. Semua fungsi harusnya kita uji. Kalau performance testing ini yang kita uji adalah ya kita performance testing allows tester to tune the system, that is to optimize the allocation of system resource ya. Performance testing itu kita lihat misalnya running time-nya itu berapa lama ya. Kita misalnya kebutuhan dari pengguna itu sistem ini harus bisa menjalankan atau mengeksekusi fitur ini dalam waktu paling lama itu 1 jam misalnya. Ya, misalnya sistem kita yang kita buat itu merupakan sistem yang menggunakan atau memanfaatkan artificial intelligence ya, yang memproses sesuatu atau memproses data, dia membutuhkan waktu atau running time. Nah, kita performance testing itu bisa kita jabarkan di sini. Nah, kita bisa lihat misalnya kebutuhan pengguna itu tidak boleh maksimal kalau eksekusi atau memproses sebuah data itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Nah, kita uji misalnya data yang kita masukkan itu setelah diproses oleh software kita ya, itu berapa lama ya running time-nya, seperti itu. Oke, dan juga ya mungkin memori yang digunakan juga harus dipertimbangkan. Misalnya sistem kita atau software kita itu membutuhkan memori 2 GB ya. Nah, itu tidak boleh sampai memakan memori lebih dari 2 GB. Kita kasih batasan di sini. Nah, kalau stress testing ini kita uji dengan kemungkinan terburuknya ya, kita uji dengan worst case-nya itu seperti apa ya. Misalnya ya tujuannya adalah kita bisa tahu kira-kira kalau misal memang worst case-nya itu terjadi ya setelah software itu kita rilis ke pengguna, ya, kita bisa lihat apakah bisa menghandle atau enggak ya sistem kita ya. Misalnya kita uji 100 orang pengguna langsung mengeksekusi atau menjalankan ataupun
mengakses web kita misalnya, sistem kita. Nah, itu seperti apa? Apakah web kita atau sistem kita bisa menghandle atau enggak? Nah, kita bisa lihat di sini menggunakan stress testing. Nah, misalnya seperti itu ya. Dan juga ini configuration testing ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini hubungannya dengan hardware, misalnya software kita jalankan, ya itu apakah hardware-nya bisa kompatibel dengan software kita atau tidak, itu masuk ke configuration testing. Kalau security testing ini, ya kita uji keamanan dari sistem kita. Ya, bisa misalnya menggunakan penetration testing. Nah, itu seperti apa? Nah, sebenarnya ini lebih ke arah networking ya, security testing ini. Keamanan dari sistem kita, apakah mudah dibobol oleh hacker atau tidak, itu kita masuk ke security testing. Ya, security itu bisa berhubungan dengan informasi yang hilang ataupun informasi yang ya corruption of information, informasi yang disalahkan ya, terus misinformation ya, privacy violation, denial of service dan sebagainya. Security testing ini banyak sekali ya, yang isu-isu yang bisa kita angkat ya dari security testing ini. Kalau recovery testing ini ya kita uji misalnya software kita itu disaster ya, atau software kita itu anggap saja down ya, terus dihack oleh hacker. Nah, kira-kira data-datanya itu bisa kita recover atau enggak ya. Misalnya datanya dicuri, nah, kita punya database kita mirroring atau enggak ya. Kalau kita punya backup-nya ya kita bisa recover di sini. Kalau regression testing ini kita uji ya sistem kita setelah muncul error atau bugs ya. Misalnya di sistem kita itu ditemukan bugs, terus kita perbaiki, nah kita uji kembali. Nah, itu kita sebut sebagai regression testing. Jadi software yang sudah baru, yang sudah versi yang baru, setelah ada perbaikan dari bugs yang ditemukan, nah itu kita uji lagi. Makanya namanya kan regression. Jadi kita uji kembali seperti itu. Kalau acceptance testing ini kita uji berdasarkan customer atau end user kita. Jadi yang menguji itu bukan kita, software tester, tapi customer kita. Nah, ini biasanya ada yang namanya beta testing kan ya. Beta testing gunanya agar melihat kira-kira feedback dari pengguna atau end user atau customer itu seperti apa. Oke, untuk diskusi, ya rutan manakah yang dipakai untuk depth first ataupun breadth first dari sistem di bawah ini. Nah, ini ada satu case study yang nanti coba bisa didiskusikan ya. Unit testing apakah yang mungkin dilakukan pada sistem pengadaan? Integrasi testing apakah yang harus dilakukan? Nah, misalnya kayak gini. Nah, misalnya kita punya sebuah sistem informasi manajemen perusahaan manufaktur. Nah, sistem informasi ini dia punya sub-sub sistem. Ada sistem keuangan, sistem kepegawaian, sistem pengadaan, sistem penjualan, dan seterusnya. Nah, misalnya kita punya case study seperti ini. Apakah kalau kita menguji secara integration testing ya, yang kita uji secara top down atau bottom up, ini yang perlu kita diskusikan. Nah, ini kalian perlu coba pikirkan, ya kalian diskusikan. Bisa diskusi juga dengan teman. Tidak perlu ditulis di kertas ataupun di Word, di-upload di Classroom, tidak perlu. Kalian coba diskusikan saja kira-kira ini seperti apa? Apakah bottom up atau top down? Ya, yang lebih cocok untuk sistem seperti ini. Oke ya. Dan yang kedua ini unit testing apakah yang mungkin dilakukan pada sistem pengadaan? Nah, sistem pengadaan ini unit testingnya apa? Ini coba kalian analisa. Unit testing. Kenapa kalau sistem pengadaan ini ada unit testingnya? Ya anggap saja sistem pengadaan itu dia unit testingnya kan dari pembelian bahan baku ya. Ini sudah terjawab sebetulnya. Unit testing apakah yang mungkin dilakukan pada sistem pengadaan? Unit testingnya ya pembelian bahan baku sama pembelian bahan habis pakai. Nah, integrasi testing apakah yang harus dilakukan? Ya, integrasinya top down atau bottom up. Sedangkan yang ini, yang urutan manakah yang dipakai untuk depth first ataupun breadth first, itu kita uji kalau secara top down itu kan ada, kalau yang breadth first itu ya kita uji dari kiri ke kanan. Jadi ini kita uji terus ini, dan ini gitu kan. Terus kalau yang deep first ya kita uji sistem keuangan, sistem kepegawaian, tapi kita tidak menguji sistem penggajiannya dulu. Ya, kita uji yang kepegawaiannya, terus kita uji sistem penggajiannya dulu sama sistem penilaian kinerja, baru kita uji sistem pengadaan. Itu kayak yang deep first. Kalau yang breadth first ya kita uji secara garis lurus gini. Ya, ini satu level ya, dan seterusnya. Kalau misalnya itu pakai top down, ya, ini tergantung apakah nanti kita menggunakan top down atau bottom up. Tidak ada jawaban yang salah. Itu alasan kalian apa? Ya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan alasannya dan masuk akal, itu nggak ada yang salah sebenarnya. Jadi kalau top down ya kita bisa menggunakan breadth first ataupun depth first ya. Kalau kita memilihnya top down. Kalau bottom up sih ya nggak perlu ya, kita uji aja.
dari unit yang paling kecil seperti itu. Oke, sekian perkuliahan kita untuk hari ini. Nah, jadi kalian nanti coba lihat ya, kira-kira kalian coba diskusikan juga untuk permasalahan ini seperti apa ya. Oke, terima kasih telah melihat video perkuliahan ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan, week ke-6.